Hai adik-adik sekalian, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Bapak Yopi hari ini, atau lebih akrab disapa Kakak Yopi. Hari ini kita akan beribadah dalam sekolah minggu online Par GKI Tiberias. Untuk itu, mengawali semua kegiatan ibadah kita di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak yang baik, di sore hari ini kami akan beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami, jaga pelihara kami, lindungi dan berkati kami, awal hingga akhir ibadah ini. Walaupun dalam situasi COVID dengan cara online ini, namun kami yakin dan percaya firman-Mu tidak terbengkalai, firman-Mu tidak tertutup dalam segala hal, tetapi kuasa-Mu yang akan bekerja, sehingga lewat online ini kami akan beribadah kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bermazmur untuk Tuhan. Adik-adik sekalian yang ada di rumah atau yang ada di mana saja, mari buka dalam Mazmur 133 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Baik adik-adik sekalian, Mazmur ini kakak akan membaca untuk kita. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur pujian kita sampai sekian. Pembacaan firman Tuhan, Markus 13 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Bunyi firman ini seperti begini. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Adik-adik sekalian, lewat pembacaan yang sudah kita bacakan tadi, Markus 13 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebuah nasihat artinya seseorang menyampaikan hal yang baik kepada orang lain. Nah, untuk itu, lewat kesempatan sore hari ini dalam ibadah online ini, walaupun kita dibatasi oleh jarak dan waktu kita, namun firman Tuhan tidak pernah terbatasi oleh apapun. Di saat ini, Par GKI Tiberias hadir memberikan pelayanan yang luar biasa. Dia datang, tema kita dalam pembacaan ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di rumah ketika adik-adik dinasihati oleh Bapak dan Mama, berarti adik-adik disayangi oleh Bapak dan Mama. Dan ketika apa yang kita rasakan, apa yang dinasihati untuk kita ngikuti, maka secara otomatis adik-adik semua, Mama dan Papa akan sangat senang. Sekali lagi, Mama dan Papa akan senang kalau nasihat Bapak dan Mama terhadap adik-adik itu didengar oleh adik-adik. Nah, suatu pembelajaran di sore hari ini mau mengajarkan kepada kita lewat pembacaan firman Tuhan. Markus 13 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Di sini Markus ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa di dalam nasihat
tentang berjaga-jaga, itu Markus ingin menyampaikan pesan ini, bahwa ada ketaatan, ada kesetiaan, ada dengar-dengaran. Untuk itu, bagi adik-adik sekalian yang ada di rumah atau yang ada di mana saja, ketika kita mendengar firman ini, mari kakak mau mengajak adik-adik, jangan panggil bapak ya, panggil kakak lebih dekat. Karena kakak lebih dikenal oleh adik-adik dengan sebutan Kakak Yopi. Untuk itu, supaya jangan ada jarak di antara kita, mari kakak harap adik-adik bisa menyapa kakak dengan sebutan kakak saja, jangan bapak. Halo adik-adik yang ada di rumah atau di mana saja. Kita kembali lagi di dalam firman yang tadi kita baca. Tema besar yang diangkat dalam pelayanan minggu berjalan, yaitu Dia Datang. Lewat pembacaan firman tadi, nasihat untuk berjaga-jaga dengan Dia Datang. Dia datang di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu datang, tidak ada yang tahu. Ya, ibarat sama seperti tadi dalam pembacaan. Ya, seorang tuan, dia akan pergi keluar, dia akan pergi meninggalkan rumahnya. Dia pesan buat orang-orang yang ada di rumah, penjaganya untuk tetap ada dalam ketaatan, untuk tetap berjaga-jaga, supaya bila mana nantinya dia datang, ketika dia ada di depan rumah, penjaga langsung membuka pintu rumah. Ya, tapi kalau seandainya dia datang lalu penjaga pintu itu terlelap tidur, maka pasti dia marah. Untuk itu, pesan yang disampaikan lewat pembacaan ini kepada kita, ketika kita mendengar nasihat orang tua atau kita mendengar nasihat siapa saja, mari kita baik-baik mendengar, kita taat atas apa yang kita dengar, lalu kita lakukan apa yang kita dengar. Supaya apa? Supaya tiba waktunya orang atau papa yang tadi buat kita nasihat itu datang, kita masih terjaga, didapati. Begitupun juga dengan Dia datang. Di sini Tuhan Yesus akan datang untuk kita. Menyambut kehadiran Tuhan Yesus buat kita di bulan Desember ini, kakak berharap, mari kita berjaga-jaga. Mari kita setia kepada firman Tuhan. Apa yang selama ini kita ajarkan, apa yang selama ini kita dengar tentang firman Tuhan, dengar tentang kelahiran Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk kita harus berjaga-jaga. Kapan Dia datang, kita pun juga tidak tahu. Tapi kalau kita tetap ada dalam ketaatan dan kesetiaan, tetap setia, tetap berjaga-jaga, tetap menjaga diri, tidak buat ini, tidak buat itu, dengar-dengaran untuk kakak pengasuh, dengar-dengaran untuk orang tua, dengar-dengaran untuk orang yang lebih tua daripada kita. Mari adik-adik sekalian, kakak mau mengajak kita semua untuk ada dalam suatu ketaatan, suatu kesetiaan, dengar-dengaran. Karena tadi judul pembacaan apa? Nasihat untuk berjaga-jaga. Sehingga kakak mau sampaikan, kalau kita mendengar nasihat, kita memahami, kita mendengar baik-baik, dan kita mengikuti apa yang dinasihati, pasti orang yang menasihati kita akan senang. Nah, lewat pembacaan ini Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita, berjaga-jagalah. Kalau kita pandai berjaga-jaga, maka secara langsung Tuhan Yesus akan senang buat kita. Supaya ketika waktunya Dia datang, Dia panggil, "Hey Markus, hey Stanley, hey Ririn, mari." Nah, ketika Tuhan memanggil kita, kita datang. "Ya Tuhan, saya mendengar apa yang Engkau panggil. Karena saya berjaga-jaga." Begitupun adik-adik, kelahiran Dia, kedatangan Tuhan Yesus buat kita di bulan Desember nanti, ya, kedatangan Tuhan Yesus untuk kita semua. Mari kita sambut Dia dalam kelahirannya, kita sambut Dia dengan mempersiapkan diri kita. Kita harus tetap ada dalam situasi dengar-dengaran, berjaga-jaga, taat dan setia. Nasihat orang tua, nasihat kakak-kakak pengasuh,
nasihat ibu pendeta, nasihat bapak majelis, nasihat kakak-kakak yang sudah lebih tua daripada kita, ataupun adik-adik yang mungkin lebih kecil memberikan nasihat yang positif, mari kita mendengar. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan di sore hari ini memberikan pengajaran yang baik kepada adik-adik semua dimanapun berada, untuk tetap ada di dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus, yaitu tetap berjaga-jaga mendengar nasihat orang tua dan mau melakukan apa yang Tuhan mau. Lewat kehadiran Dia pasti kita tahu, karena kita tetap ada di dalam berjaga-jaga itu. Tuhan memberkati kita sekalian adik-adik. Shalom, selamat sore. Mari adik-adik sekalian, kalau tadi kita boleh mendengar firman Tuhan, sekarang kakak ajak untuk kita sekalian ada dalam posisi doa. Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Untuk itu kakak mengajak kita semua lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak yang baik, di sore hari ini luar biasa kami rasakan, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu menyentuh hati kami sekalian. Kami boleh ada dalam ibadah online saat ini, memberikan pelayanan firman kepada semua adik-adik yang ada dalam jemaat ini, maupun sejauh Tiberias memberitakan Injil kebenaran firman ini kepada semua orang lewat online ini Bapa. Kami yakin dan kami percaya bahwa saat ini apa yang kami lakukan bukan karena kepujian atau ingin memperlihatkan bahwa kami ini maju dalam segala hal, tidak Tuhan. Tetapi kami ingin menyampaikan pesan firman Tuhan lewat sarana-sarana yang ada. Kesempatan sore hari ini kami mau berdoa kepada anak-anak ini. Tuhan lindungi, berkati mereka dalam situasi COVID, dalam situasi pandemi saat ini. Anak-anak tidak lagi, atau dalam situasi ini anak-anak beraktivitas terbatas dalam segala hal. Datang ibadah pun juga tidak bisa, ke sekolah juga jarang, bahkan lewat online saja mereka belajar. Mereka berinteraksi dengan sahabat dan teman mereka masing-masing. Oleh dan sebab itu, biarlah Tuhan tumbuh kembangkan iman mereka. Berikan ketaatan, kesetiaan bagi mereka, agar mereka tetap setia mendengar nasihat orang tua. Mereka tetap setia membangun apa yang mereka inginkan lewat penataan masa depan mereka, lewat belajar mereka, walaupun dalam situasi COVID ini, tapi pelajaran lewat sistem online ini, maupun pembelajaran Alkitab lewat sistem online, bahkan ibadah-ibadah secara online ini, Tuhan lindungi, berkati anak-anak ini, pulihkan keadaan ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kuasa-Mu melebihi segala akal pikiran manusia. Kiranya firman yang telah disampaikan Tuhan, berikanlah itu tertanam di dalam setiap hati, baik kami yang menyampaikan, anak-anak yang mendengar, bahkan semua orang yang menonton acara ini. Kiranya kasih cinta-Mu menyertai mereka. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, situasi dunia, Indonesia, bahkan kami yang ada di kota Sorong, kami dirundung, bahkan kami digerogoti oleh situasi kondisi ini. Kebebasan kami terbatas dalam segala hal. Berinteraksi dengan orang juga pakai jarak. Tuhan Bapa di sorga. Tapi itu semua tidak membatasi kami untuk tetap ada di dalam pelayanan. Biarlah situasi COVID yang saat ini terjadi di dunia, di Indonesia, bahkan kami yang ada di Sorong ini, Tuhan pulihkanlah keadaan ini. Kami tidak tahu sampai kapan keadaan ini akan terjadi, tapi kami yakin dan kami percaya kuasa-Mu melebihi segala akal pikiran manusia. Engkaulah yang akan menentukan segala sesuatu. Inilah pembelajaran Tuhan bagi kami sekalian sebagai manusia. Kami yakin dan kami percaya lewat keadaan ini pula Tuhan mau membelajarkan kami untuk ada di dalam penata layanan, untuk ada menjaga kesehatan, untuk ada di dalam hal-hal positif yang lain. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mau berdoa juga kepada jemaat kami, jemaat GKI Tiberias maupun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dari arah sinode, klasis, bahkan jemaat kami.
Ibu pendeta, para penatua Syamas, para pelayan-pelayan unsur, pengurus-pengurus KSP, maupun Bapak Ibu warga jemaat yang mendedikasikan dirinya untuk ada dalam penata layanan jemaat di jemaat ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Agar semua pelayanan yang dilakukan dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan bagi kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Bangsa dan negara kami juga kami doakan dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua aparatur negara yang ada dari pusat hingga ke daerah ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Bapa dalam kerajaan sorga, pergumulan jemaat ini untuk sertifikat tanah maupun kegiatan-kegiatan ke depan, sidang terbatas yang telah dilaksanakan, maupun kegiatan-kegiatan yang lain di dalam penata layanan menyongsong kelahiranmu di bulan Desember nanti. Biarlah kasih sukacita Allah senantiasa menyertai kami sekalian. Biarlah kasih sukacita Allah itu sendiri juga yang akan bekerja bagi kami, mendampingi kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab ini, sehingga kami sanggup dan mampu melakukannya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, warga jemaat yang ada dari Petra, Kana, Nazaret, Galilea, Bethlehem, bahkan Sion, semua warga jemaat, terutama anak-anak kekasih, walaupun mereka tidak bisa hadir di tempat ibadah, tapi lewat live streaming, lewat ibadah online saat ini Tuhan, anak-anak ini dapat menonton lewat channel yang ada, lewat YouTube, lewat HP, lewat laptop, lewat televisi. Tuhan, Engkau siarkan itu semua agar anak-anak ini tetap ada di dalam takut akan Tuhan, di dalam pembelajaran mereka di setiap ibadah-ibadah online seperti ini. Agar firman Tuhan itu senantiasa terngiang di telinga mereka, dan mereka tetap terbangun iman mereka untuk ada dalam penata layanan kehidupan pribadi mereka, menatanya lebih baik lagi ke depan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap gumul juang daripada warga jemaat yang ada dalam jemaat ini. Biarlah kasih sukacitamu menyertai mereka. Ini kami Bapa, ampuni dosa salah kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, adik-adik telah mendengarnya ya. Ingat pesan kakak, mari kita mendengar nasihat, kita tetap berjaga-jaga. Karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Adik-adik tahu kapan Tuhan akan datang? Tidak seorang pun yang akan tahu. Untuk itu, mari kita lebih mendengar nasihat dan tetap berjaga-jaga. Ingat juga adik-adik, di rumah harus rajin cuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Kalau mau keluar kemana-mana pakai masker, ya minimal pakai masker. Supaya apa? Kita tetap terjaga kesehatan kita. Mungkin itu saja pesan kakak di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Shalom.